Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Saya tekankan keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Ini jangan dibenturkan sebagai sebuah pilihan. Ini bukan dilema. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Menjawab tuduhan pemerintah Jokowi tak konsisten, ditulis oleh Niha Alif dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Aturan new normal sebentar lagi akan dijalankan. Sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa para oposisi akan berupaya menakut-nakuti masyarakat sama seperti pernyataan Jokowi soal berdamai dengan corona. Jokowi dianggap tak konsisten dengan kebijakannya terkait corona. Padahal ada rahasia besar di balik setiap keputusan. Ini semua terkait keseimbangan hidup di masyarakat kita. Sejak laporan awal kasus corona awal Maret lalu, negara ini terkena dampak penurunan ekonomi yang cukup berat. Banyak usaha tutup yang merembet pada PHK besar-besaran. Pemerintah dihadapkan pada pilihan berat antara menyelamatkan ekonomi atau memulihkan kesehatan dari corona. Dan kini kita tahu pemerintah akhirnya memilih keduanya. Melalui rangkaian full tweet politisi senior Teddy Ghusnaidi, kita diberitahu alasan dibalik pilihan pemerintah pusat yang dituduh selalu tak konsisten. Berikut cuitannya dari akun @teddyghusnaidi. 1. Dalam menghadapi pandemi ini, pemerintah tidak konsisten. Jokowi tidak konsisten. Begitu kira-kira pernyataan yang disampaikan oleh beberapa orang ketika menilai keputusan pemerintah. Apakah benar Jokowi tidak konsisten membuat keputusan terkait pandemi COVID-19 ini? 2. Dulu bilang begini, bulan lalu bilang begitu, hari ini lain lagi. Kok gak konsisten ya? Bagi saya ini pernyataan aneh yang diucapkan oleh orang-orang yang gak paham. Kenapa aneh? Yang mana ada proses yang tidak berubah. Kenapa tidak paham? Karena virus ini bukan matematika. Orang nggak mungkin konsisten pakai baju ukuran anak sekolah dasar, karena tubuhnya dari hari ke hari makin berkembang. Apakah dia mengganti terus ukuran baju, mengikuti perkembangan tubuhnya dianggap plin-plan dan tidak konsisten? Apakah harus pakai ukuran baju umur sekolah dasar? 4. COVID-19 adalah virus baru dan pola penularannya baru. Seluruh dunia pun mengalami hal ini. Belum pernah ada virus yang cara penularan dan reaksi tertularnya seperti ini. Bahkan gejalanya pun tidak sama. Maka penanganannya pun harus mengikuti perkembangan virus ini. 5. Belum ada template atau tutorial yang pas dan tepat karena seluruh dunia saat ini learning by doing. Yang berbeda penanganan di Indonesia dengan negara lain adalah Indonesia berupaya menyeimbangkan antara penanganan virus dengan kehidupan sosial masyarakat. Negara lain tidak. 6. Di negara lain selalu berat sebelah. Kalau tidak berat ke penanganan COVID-19, yang lebih berat kehidupan sosial masyarakat. Karena tidak ada keseimbangan, maka kerusakan besar terjadi. Mereka baru menyadari setelah terjadi kerusakan, kini mereka akan beralih ke pola keseimbangan. 7. Pola keseimbangan inilah yang akan membuat pemerintah melakukan penyesuaian-penyesuaian yang sekarang ini sering dituduh keputusan yang tidak konsisten. Jika tidak ada penyesuaian, maka tidak akan ada keseimbangan. Indonesia salah satu negara yang paling berhasil menyeimbangkan kondisi ekonomi. 8. Walaupun dinilai berhasil, tetap saja faktanya ekonomi di Indonesia mengalami penurunan drastis. Tapi jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita masih yang terbaik. Apalagi dengan tingkat kedisiplinan masyarakat kita yang kurang. Ini adalah keputusan terbaik. 9. Bagaimana jika Pak Jokowi ikut-ikutan latah membuat keputusan seperti di negara-negara lain yang kini ekonominya hancur melebihi kita? Yang ada terjadi chaos. Selain tingkat disiplin masyarakat kita rendah, roda ekonomi akan mati total. Ini keputusan terbaik dalam kondisi pandemi. 10. Maka dari itu, keputusan pemerintah memang harus berubah-ubah dalam melakukan penyeimbangan.
Ingat, COVID-19 belum ada vaksinnya. Tidak bisa terus shutdown sambil menunggu virus ditemukan, yang ada hancur lebur negara ini. Kehidupan harus terus berjalan di tengah-tengah COVID-19. 11. Semua negara sekarang ini mengikuti pola yang dibangun Indonesia dari awal, yaitu keseimbangan. Pemerintah membuat keputusan yang sangat tepat, tidak emosional dan gerasa-gerusu seperti negara-negara lain atau desakan beberapa orang di Indonesia agar pemerintah melakukan hal konyol. 12. Indonesia konsisten melakukan keseimbangan dengan membuat keputusan-keputusan penyesuaian keseimbangan yang oleh beberapa pihak dituding pemerintah tidak konsisten. Mereka tidak sadar mereka masih bisa seperti sekarang ini karena ada keseimbangan yang dilakukan oleh pemerintah. Thanks. Dari penjelasan lengkap Teddy Gusnaidi, kini kita tahu alasan pemerintah selalu melakukan penyesuaian aturan terkait COVID-19. Keberhasilan Indonesia dalam menangani corona dan ekonomi juga terlihat pada pertumbuhan kita yang masih di angka 2%, sementara banyak negara lain yang minus. Begitu juga mata uang rupiah yang berhasil membalikkan keadaan setelah menyentuh level 16.000 lebih kembali ke angka 14 ribuan, bahkan hampir 13 ribuan. Ini adalah bukti dari hasil kerja nyata pemerintah kita, bekerja dalam keseimbangan dan menyesuaikan peraturan dengan keadaan negara. Seharusnya kita bangga memiliki pemimpin seperti Jokowi dan segenap jajarannya, terutama Menkeu Sri Mulyani yang cekatan dalam mengatur keuangan negara. Saat utang USA dan Arab Saudi sudah menyentuh level tertinggi yang juga berasal dari anjloknya harga minyak dunia, Indonesia masih di batas kewajaran. Indonesia benar-benar dianugerahi pemimpin yang tepat di saat yang buruk seperti saat ini. Tuhan telah mengabulkan Jokowi saat umrah pasca Pilpres, yakni selamatkan Indonesia, bukan meminta kemenangan dirinya. Kini Tuhan menjawab doa Jokowi dengan menyelamatkan negara ini dari dampak pandemi corona. Tuhan menyelamatkan Indonesia lewat tangan Jokowi sebagai presiden 2 periode kita. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.